Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nufitra dari Prodi Akuntansi Terapan kelas B. Hari ini saya akan menjelaskan mengenai lembaga non-bank, yaitu lembaga koperasi. Untuk pemaparan materinya akan saya sampaikan di video selanjutnya. Baik, langsung saja penjelasan mengenai lembaga non-bank, yaitu lembaga koperasi yang akan saya jelaskan. Pertama-tama saya akan menjelaskan apa sih itu lembaga koperasi. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan individu ataupun badan hukum yang bekerja sama atas dasar prinsip demokrasi ekonomi dan asas kekeluargaan. Koperasi sendiri ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan anggotanya serta berkontribusi terhadap perekonomian nasional. Selanjutnya yaitu peran koperasi dalam perekonomian. Sebagai bagian dari sistem ekonomi, koperasi memainkan peran penting dalam berbagai aspek perekonomian. Berikut beberapa peran utama koperasi dalam membangun ekonomi. Yang pertama yaitu meningkatkan kesejahteraan anggota, di mana koperasi ini berfungsi sebagai wadah ekonomi yang memberikan manfaat langsung kepada anggotanya. Nah, dalam koperasi konsumsi misalnya, anggota dapat memberikan barang kebutuhan dengan harga yang lebih murah kepada pembeli dilakukan secara kolektif. Yang kedua yaitu mendukung usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM. Koperasi di sini itu menyediakan akses permodalan bagi pelaku usaha kecil yang sulit mendapatkan pinjaman dari bank. Selain itu, koperasi seringkali memberikan pelatihan usaha dan pendampingan sehingga anggota dapat mengembangkan bisnisnya dengan baik. Yang ketiga yaitu membuka lapangan kerja. Dengan perkembangan koperasi yang sebagai sektor ini, semakin banyak peluang kerja yang tercipta, baik sebagai pegawai koperasi maupun sebagai pelaku usaha yang mendapatkan dukungan dari koperasi. Yang keempat yaitu mengurangi kesenjangan ekonomi. Nah, dalam sistem ekonomi yang kompetitif ini, seringkali hanya perusahaan besar yang dapat bertahan dan sementara usaha kecil sulit berkembang. Nah, di sini koperasi membantu mengurangi kesenjangan ini dengan memberikan akses yang lebih adil kepada masyarakat dalam hal modal, pemasaran, dan distribusi barang. Yang selanjutnya yaitu mendorong ekonomi berbasis kemandirian. Di sini koperasi mengajarkan anggotanya untuk mandiri dalam hal ekonomi. Dengan bergabung ke dalam koperasi ini, anggota dapat belajar bagaimana cara mengelola usaha, mengelola keuangan, serta meningkatkan keterampilan usaha mereka. Selanjutnya yang terakhir yaitu mendukung pembangunan nasional. Nah, di banyak negara termasuk di Indonesia ini, koperasi dianggap sebagai pilar utama dalam sistem ekonomi rakyat. Pemerintah seringkali bekerja sama dengan koperasi dalam berbagai program pembangunan seperti misalnya pemberdayaan petani, program kredit usaha rakyat atau KUR, serta pelatihan kewirausahaan. Slide selanjutnya yaitu jenis-jenis koperasi dalam perekonomian. Nah, untuk memahami lebih lanjut peran koperasi dalam perekonomian ini, berikut saya akan jelaskan beberapa jenis koperasi yang seringkali ditemui di masyarakat. Yang pertama yaitu koperasi konsumsi, di mana koperasi ini menyediakan barang kebutuhan sehari-hari bagi anggotanya dengan harga yang lebih terjangkau. Contohnya adalah koperasi pegawai negeri yang menjual bahan pokok kepada anggotanya. Lalu yang kedua yaitu koperasi simpan pinjam. Di sini koperasi simpan pinjam ini memberikan layanan keuangan berupa tabungan dan pinjaman dengan bunga yang rendah kepada anggotanya. Koperasi jenis ini seringkali menjadi solusi bagi masyarakat yang kesulitan mendapatkan pinjaman dari bank. Yang ketiga yaitu koperasi produksi. Nah, beranggotakan produsen ataupun pengusaha kecil yang bekerja sama untuk meningkatkan produksi dan pemasaran produk mereka, misalnya koperasi petani yang membantu pemasaran hasil panennya kepada anggotanya. Yang keempat yaitu koperasi jasa, di mana koperasi ini menyediakan layanan tertentu bagi anggotanya, seperti koperasi angkutan yang membantu pemilik kendaraan mendapatkan rute tetap dengan harga yang tetap stabil. Yang kelima yaitu koperasi serba usaha atau KSU, di mana koperasi ini menggabungkan berbagai jenis layanan dalam satu koperasi, misalnya menyediakan barang konsumsi sekaligus melayani keuangan bagi anggotanya. Selanjutnya yaitu tantangan dan permasalahan koperasi. Nah, koperasi di sini sebagai salah satu pilar perekonomian memiliki peran penting tentunya dalam meningkatkan kesejahteraan anggota dan masyarakat. Namun dalam beberapa operasionalnya, koperasi ini menghadapi berbagai tantangan dan permasalahan yang dapat menghambat pertumbuhannya. Salah satu tantangan utamanya yaitu adalah kurangnya pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang prinsip dan manfaat koperasi. Di sini banyak orang yang masih menganggap koperasi ini sebagai lembaga keuangan yang biasa, bukan sebagai organisasi yang berlandaskan semangat kerjasama dan gotong royong. Akibatnya, partisipasi anggota dalam pengambilan keputusan dan kegiatan koperasi ini seringkali rendah.
permasalahan lainnya yaitu dihadapi oleh koperasi, yaitu keterbatasan modal dan akses terhadap sumber pendanaan. Di sini banyak koperasi yang masih bergantung pada simpangan anggota yang seringkali tidak mencukupi untuk mendukung ekspansi usaha. Selain itu, koperasi yang kerap mengalami kesulitan dalam mendapatkan kredit dari lembaga keuangan karena dianggap kurang bankable. Ini menghambat kemampuan koperasi untuk berkembang dan meningkatkan daya saingnya di tengah persaingan bisnis yang semakin ketat. Nah, untuk mengatasi berbagai tantangan tersebut, koperasi perlu melakukan reformasi dalam manajemen, meningkatkan literasi keuangan dan juga teknologi bagi anggotanya, serta mencari strategi inovatif dalam mengembangkan usaha. Dukungan dari pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya juga diperlukan agar koperasi dapat tumbuh dan memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat. Di sini saya akan memberi contoh Koperasi Simpan Pinjam atau KSP di Balota, Makassar. Nah, Koperasi Simpan Pinjam di Balota ini adalah salah satu koperasi terbesar dan tertua yang ada di Makassar. Nah, koperasi ini didirikan dengan tujuan membantu masyarakat, khususnya pelaku usaha kecil dan menengah atau UMKM, dalam memperoleh akses keuangan yang lebih mudah dan terjangkau dengan sistem simpan pinjam yang berbasis keanggotaan. KSP Balota ini berkembang pesat dan memiliki ribuan anggota. Nah, meskipun mengalami perkembangan yang cukup pesat, KSP Balota ini mengalami beberapa tantangan. Di antaranya yaitu yang pertama, menurunnya tingkat kepercayaan anggota, di mana beberapa anggota mulai ragu terhadap koperasi karena kurangnya transparansi dan pelaporan keuangan dan pengelolaan dana simpannya. Lalu yang kedua, persaingan dengan lembaga keuangan lainnya. Kemunculan fintech dan pinjaman online ini memberikan persaingan ketat bagi koperasi simpan pinjam. Banyak anggota yang lebih memilih layanan keuangan digital yang lebih cepat dan praktis dibandingkan pinjaman dari koperasi. Yang ketiga yaitu tingkat kredit yang macet. Di beberapa anggota yang mengalami kesulitan dalam pengambilan pinjaman, terutama saat pandemi COVID-19 dulu, ini menyebabkan koperasi kesulitan dalam menjaga likuiditasnya dan berpotensi mengalami kerugian. Nah, untuk mengatasi berbagai tantangan tersebut, tentu KSP Balota melakukan beberapa langkah strategi. Yang pertama yaitu peningkatan transparansi dan akuntabilitas, di mana koperasi Balota ini mulai menerapkan sistem laporan keuangan digital yang dapat diakses oleh anggotanya. Rapat juga dilakukan secara berkala untuk melibatkan anggotanya dalam pengambilan keputusan yang penting. Yang kedua itu diversifikasi produk dan layanan. Nah, Koperasi Balota ini menawarkan produk pinjaman dengan skema yang lebih fleksibel seperti pinjaman berbasis syariah dan pinjaman dengan tenor yang lebih panjang. Mengembangkan produk tabungan berjangka dengan suku bunga yang kompetitif untuk menarik lebih banyak simpanan dari anggotanya. Yang ketiga yaitu penagihan yang lebih efektif. Nah, dengan menggunakan sistem remember otomatis untuk mengingatkan anggota tentang jatuh tempo cicilan, dan juga menyediakan program restrukturisasi pinjaman bagi anggota yang mengalami kesulitan finansial. Nah, setelah melakukan berbagai pembenahan, KSP Balota ini mengalami peningkatan kembali dalam jumlah keanggotaannya. Kepercayaan masyarakat juga sudah mulai pulih setelah koperasi menerapkan sistem keuangan yang lebih transparan. Selain itu, digitalisasi layanan juga membantu koperasi bersaing dengan fintech dan lembaga keuangan lainnya. Dengan sistem penagihan yang lebih baik, tingkat kredit macet pun juga dapat ditekan. Nah, itulah tadi materi yang bisa saya bawakan mengenai lembaga non-bank yaitu koperasi. Nah, dapat kita simpulkan, koperasi ini merupakan badan usaha yang berasaskan demokrasi, ekonomi, dan kekeluargaan yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan anggota serta berkontribusi terhadap perekonomian nasional. Nah, dalam perannya, koperasi membantu meningkatkan kesejahteraan anggota, mendukung UMKM, serta membuka lapangan kerja, mengurangi kesenjangan ekonomi, serta mendorong kemandirian ekonomi masyarakat. Namun, beberapa koperasi juga menghadapi beberapa tantangan seperti kurangnya pemahaman masyarakat, keterbatasan modal, manajemen yang kurang profesional, serta persaingan dengan teknologi finansial atau fintech. Oleh karena itu, koperasi juga perlu melakukan reformasi dalam manajemen, meningkatkan transparansi, mengadopsi teknologi digital, serta mencari strategi inovatif agar tetap komprehensif. Nah, dalam studi kasus yang tadi tentang KSP Balota di Makassar ini menunjukkan bahwa koperasi yang mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman melalui transparansi, inovasi produk, dan digitalisasi layanan
dapat bertahan dan berkembang di tengah persaingan yang semakin ketat. Ini juga membuktikan bahwa koperasi tetap relevan sebagai pilar ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Demikianlah penjelasan dan beberapa hal mengenai koperasi. Untuk lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.